Wah, luar biasa. Jarang-jarang loh lihat langit sore yang kayak gini. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mas Arkan. Ini adalah part kedua perjalananku bersama bus Mior dari Padang menuju ke Jakarta. Dan kali ini aku naik bus Mior dengan julukan Senopati, memakai sasis Mercedes-Benz 2445. Kemarin kita sudah memulai perjalanan dari kota Padang dan juga sudah melewati Sitinjau Lawik. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk ditonton dulu supaya ceritanya bisa lebih lengkap dan juga informasinya lebih detail. Jika sudah, silahkan lanjutkan nonton video part kedua ini. Selamat menonton! Oke, jam setengah 12 siang ini kita baru saja diberangkatkan dari Terminal Bareh Solok. Bayang nggak teman-teman? Jam setengah 12 siang ini aku selimutan. Jadi bisa dibayangkan ya betapa dinginnya ini di dalam bus. Dan dari Terminal Bareh Solok, pemberhentian kita selanjutnya itu di kantornya dari Mior di Sawah Lunto. Mungkin sekitar 30 menit lagi. Ini ya yang bikin kangen jalan-jalan ke Sumatera Barat itu adalah view-nya teman-teman. Jadi hampir di semua wilayah yang pernah aku lewatin ya di Sumatera Barat itu pemandangannya bagus banget. Di kanan kirinya, di depannya. Dan lihat ini di sebelah kanan ada bus Mior itu bawa penumpang teman-teman. Kayaknya lagi ganti ban gitu deh. Nah ini kita berhenti nih, minggir nih. Tuh kan bawa penumpang, lihat bagasinya banyak banget isinya. Ada motornya juga lagi. Nah, sekarang kita yang berhenti ini di bengkel Las Alam Basamo. Nggak tahu ini lagi ngapain, kayaknya lagi ada sesuatu yang diperbaiki atau mau dipasang di bagian depan nih. Karena semua kru dan juga driver yang ngumpul di depan. Coba aku lihat di spion sih nggak ada apa-apa ya. Ah, ini dia ternyata pasang winglet. Oh, warna merah wingletnya ya. Nanti kita lihat kalau kita lagi turun dari bus ya, seperti apa itu penampakannya. Warnanya merah gitu ya. Ngejreng sekali ya. Perpaduannya agak kontras banget dari abu-abu atau grey sama merah. Mobilnya sama. Mior, dadah Mior. Iya, mobilnya sama. Setelah kurang lebih 10 menit ini udah selesai akhirnya dipasang ya. Dan kita melanjutkan perjalanan kembali. Dan gak tahu kenapa teman-teman, hari ini tuh kayak sepi banget gitu loh jalanan. Iya ya, soalnya dari tadi loh sepi banget.
Sekarang kita sudah berada di Sawah Lunto. Biasanya sih masuk sini jam 12 kurang, tapi karena tadi kita berhenti untuk masang winglet jadinya agak telat. Nah, ini kalau ke kiri ke kotanya kalau nggak salah. Aku juga belum pernah sih ya. Sebentar lagi kita akan tiba di kantornya Mior Sawah Lunto. Nih setelah belokan kiri, nanti kantornya ada di sebelah kanan. Biasanya ada bus lagi sih. Nah, itu tuh. Ada bus Mior dengan nickname Ngangeni, yang mana kita akan konvoy terus nih sama dia. Nah, ini dia, kita parkir di seberang apa masuk kanan? Oh, masuk kanan sini nih. Karena di sini kosong jadi kita bisa masuk ke kanan, dan kita berhenti di sini ya lumayan lama lah ya, sekitar 10 sampai dengan 15 menitan. Yuk, kita turun dulu. Ini kesekian kalinya aku ke kantornya Mior di Sawah Lunto. Dan di sini nggak hanya ada kantornya Mior untuk bus ya, tapi juga ada beberapa outlet lainnya. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Mior bisa ke sini, atau teman-teman yang di Sawah Lunto mau ngopi bisa ke sini juga. Jadi di sini ada forestry, dan ini bagus banget sih tempatnya. Di bagian indoornya seperti ini ya. Dia kayak minimalis, tapi di bagian outdoornya lihat ya, ini mungkin biasa aja, tapi kalau kita maju sedikit, lihat dong pemandangannya. Wow, bagus sekali. Kemudian selain itu ada juga namanya Teenage Market. Ini tuh kayak baju-baju gitulah. Jadi kalau teman-teman mau beli baju khas dari Sawah Lunto bisa ke sini, dan aku juga ada ambil satu baju. Ini tulisannya Explore Sawah Lunto. Tuh, bagus banget kan gambarnya. Kemudian ada juga namanya Bahi Kreatif. Nah, ini yang sering kita lihat di belakang kacanya bus Mior. Ini tuh tempat untuk produksi baju yang tadi, dan juga selain baju, sablon, bisa juga bikin jersey di sini. Melanjutkan perjalanan kembali dari kantornya Mior di Sawah Lunto. Pemberhentian kita selanjutnya yaitu rumah makan Umega di Gunung Medan, teman-teman. Nah, tadi ketika di Forestry Cafe itu aku ada pesen ini nih. Jadi aku ada beli makanan ya, karena aku belum sarapan, belum makan apa-apa dari pagi, jadi aku pesan makanan di Forestry Cafe tadi. Ini dia, aku ada pesan beberapa menu ya. Yang pertama ini ada beef barbecue, ada nasinya juga. Ini sih kenyang banget sih. Terus ada waffle. Waffle-nya itu ada float atau es krimnya. Selain itu, kita juga dibagikan bungkusan tote bag seperti ini ya. Jadi ini akan kita dapatkan setelah kita melewati kantornya Mior di Sawah Lunto. Mari kita lihat ada apa aja isinya. Pertama ada pop mie. Pop mie ini kita bisa seduh di tengah bus ya, karena di sana ada dispenser. Terus ada sandal. Ini sandal yang sering teman-teman tanya nih, boleh dibawa pulang atau enggak? Jawabannya adalah boleh. Terus ada lagi ini. Ini apa nih? Ya wafer lah ya, rasa coklat. Kemudian ada lagi ini. Ini sikat gigi dan juga ada pasta giginya. Terus ini untuk Malkis rasa coklat. Kemudian ada lagi air mineral. Nah, ini air mineral yang 600 ml, udah di branding Mior di sini, bagus sekali. Dan apakah ada lagi? Coba kita lihat. Nah, ada lagi ini teman-teman. Ini adalah roti. Jadi itulah yang kita dapatkan di dalam bungkusan tote bag-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item di dalam tote bag-nya. Luar biasa, banyak sekali.
Jam setengah 2 siang, ini kita masuk ke SPBU tempat biasa Mior melakukan pengisian bahan bakar. Dan ini si Ngangeni baru aja selesai isi ya. Jadi gantian nih teman-teman. Jadi semua bus Mior itu melakukan pengisian bahan bakar di sini. Meski kau telah pergi, ku masih merindukanmu. Apapun yang ku pikirkan, jawab hatiku masih selalu tentangmu. Dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah semua yang telah terjadi. Suaraku tak bisa menggapaimu lagi. Bahkan untuk yang terakhir kali. Sekarang kita tiba di depan terminal Kiliranjau, teman-teman. Dulu Mior itu melakukan pengisian bahan bakar ini belok kiri ke sana. Kurang lebih pulang perginya itu sekitar 30 menit. Jadi happy banget ketika Mior sekarang isi bahan bakarnya udah ada di jalurnya. Jadi itu ya memotong waktu setengah jam lah ya. Bertemu dengan bus Putra Simas. Ini dia dari Medan ke Bengkulu. Dia jalurnya tadi tuh yang di terminal Kiliranjau belok kiri. Ini aku baru pertama kalinya lihat bus Laksana SR3 di atasnya dikasih ban serep tuh. Ya namanya perjalanan jauh ya teman-teman. Kita nggak tahu di tengah jalan apakah bannya akan pecah atau gimana. Jadi mungkin dia ada 2 ban buat serepnya. Ini namanya jembatan Batanghari Sungai Dareh. Nggak tahu kenapa ya kalau lihat jembatan ini aku jadi inget sama jembatan Kalikuto ya. Dan sungainya ini lebar ya, Sungai Batanghari. Dan ini baru sekali aku lihat ada yang mandi di sini. Itu nggak takut ya? Emang nggak dalam ya di situ ya? Tuh di seberangnya juga ada yang mandi dong. Baru pertama kali lihat aku nih. Nah ini lebih rame nih dibandingin tadi. Oke, sekarang jam 3 sore kita tiba di rumah makan Umega, Gunung Medan, Dharmasraya ya. Jadi seperti biasa ini adalah pemberhentian pertama kita kalau kita naik bus Mior. Dan di sini terdapat 5 bus, 3-nya itu adalah bus Mior teman-teman. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam, langsung makan. Ini nggak tahu kenapa ya, beberapa hari terakhir tuh aku makannya lumayan banyak banget. Tapi sebelumnya mau ambil uang dulu di sini. Jadi di warung ini tuh bisa ambil uang cash teman-teman. Di sini ya. Jadi transfer nanti dikasih uang cashnya. Oke, sudah berada di dalam rumah makannya dan ini aku makan soto teman-teman. Jadi kalau di sini sotonya tuh soto Padang. Jadi seperti ini. Ini sotonya. Dia tuh isinya adalah daging, terus ada bihun, terus ada kentang. Nah, ini isi dari sotonya. Terus aku pesan teh manis juga nih.
dan pakai nasi. Nah, kalau di sini soto tuh dia pakai saus, teman-teman. Tuh ya, pakai saus bukan sambal. Ini juga ada air mineralnya ya. Nih. Ini 1000-an harganya. Oke. Jadi, kita makan dulu. Sudah selesai makan dan saat ini bertambah banyak bus yang sedang istirahat di rumah makan Umega Gunung Medan. Saat ini ada 8 bus, teman-teman. Wah, banyak sekali. Busnya banyak, mobil pribadinya juga banyak. Nah, ini ada Grand Max double decker ya. Bawa barangnya banyak banget di atas. Kayak baru sekali aku lihat Grand Max dikasih roof rack begini. Yang niat gitu loh roof racknya. Tuh. Terus di seberang ini terjadi antrian BBM yang panjang sekali seperti biasa ya. Oh, panjang banget sampai sana. Dari sana. Tuh. Seperti biasa ini solar ya khususnya ya. Ya seperti inilah kondisi di rumah makan Umega. By the way, ini kayaknya akhir-akhirnya ini ya liburan anak sekolah. Jadi ini harus balik orang menuju ke kota. Nah, lihat ada bus ALS dengan nomor 121 ini ya. Wah, ini kemarin waktu aku di Medan ketemu dia berangkat, sekarang ketemu dia pulang ke Medan. Tuh, 121. Dia dari Bandung. Tuh, tulisan kacanya Pajajaran. Wih. Tuh, ada satu lagi bus NPM baru masuk. Jadi ini rumah makan Umega sekarang tuh jadi tempat ketemunya bus yang dari arah Jakarta dan juga bus yang dari arah Sumatera Barat. Gitu teman-teman. Dan lihat, ini bus yang kita naikin, kap mesinnya dia dibuka. Kita lihat ya, bagaimana ruang mesinnya. Let's go, mari kita lihat. Ini dia. Wow. Suaranya renyah sekali. Dan ini dia peredam panasnya udah pada hitam-hitam ya. Tuh. Saking panasnya ini ruang mesinnya nih. Sebelah sini ada Al Hijrah, di sebelahnya ada Mior. Ini yang nickname-nya Ngangeni. Sebelahnya ada NPM. Ini yang dari Jakarta. Jadi banyak sekali sekarang nih. Di sini ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 bus. Wow, ramai sekali. Ini belum semua bus masuk ya. Bayangin kalau semua bus yang harusnya berhenti di sini tuh masuknya barengan. Sepenuh apa ini? Sampai ujung sana kali parkirannya ya. Oke lah. Yuk. Kita kembali ke bis kita lagi karena kita sekarang di sini sudah hampir setengah jam. Ya. Nah, mumpung masih di depan, ini kita lihat ya, yang tadi dipasang nih. Oh, ini dia. Winglet, tapi dia wingletnya full ya. Biasanya kan kanan kiri doang. Ini dia full. Dari kanan full sampai ke kiri. Nah, tuh. Warnanya merah. Jam setengah 4 sore, ini kita mulai bergerak mundur dari rumah makan Umega Gunung Medan. Dan perjalanan ini masih sekitar 24 jam lagi teman-teman sampai ke Jakarta. Itu kalau dalam keadaan normal ya. Pemberhentian selanjutnya itu di rumah makan Simpang Raya Bayung Lencir. Itu mungkin sekitar 7 sampai dengan 9 jam perjalanan lagi.
tergantung bagaimana situasi dan kondisi di jalan ya, karena biasanya tengah malam itu suka banyak truk-truk batubara yang lewat dan kadang bikin macet, apalagi sekarang lagi susahnya solar gitu. Miring banget. Ngeri banget. Oke, kita lanjut jalan lagi. Seperti biasa di lintas tengah ini jalanannya cuman satu-satu begini teman-teman. Jadi ketika kita bertemu kendaraan yang dimensinya di luar batas seperti truk di depan kita nih, lihat lebar banget. Ya begini, harus bersabar, nyusulnya harus satu persatu karena jalanannya ngepres banget. Ini alat berat untuk apa ya? Dia besar banget ini. Keren ini ya. Jam 4 sore kita masuki Sungai Rumbai. Ini adalah kota, kayak bukan kota deh, keramaian terakhir di perbatasan Sumatera Barat dan juga Jambi. Lihat ya, jam segini udah mulai ngembun kacanya tuh. Dan ini aku udah mulai pakai selimut lagi ya karena dingin sekali. By the way, ini di depan kita itu langsung perbatasan antara Sumatera Barat dan juga Provinsi Jambi. Ini tumben banget truk kelapa sawit, pengangkut kelapa sawit dikasih terpal atasnya. Iya, ini dia. Setelah melewati Sungai Rumbai, kita langsung bertemu dengan perbatasan antara Sumatera Barat dan juga Jambi. Ada dua tugunya ya, itu tugu yang Jambi, nanti di depan itu tugu yang Sumatera Barat. Tolong dikoreksi kalau salah ya. Dan mulai dari sini jalanannya tuh udah mulai lurus aja sampai bosen teman-teman. Ini enak banget ya kalau kita pakai motor touring atau motor sport yang cc-nya besar, lewat sini tuh kayak puas banget sih karena jalanannya lurus, tidak ada lampu merah lagi. Setidaknya sampai ke Muara Bungo itu sekitar 60 km teman-teman. Bayangin 60 km jalan biasa, tidak ada lampu merahnya, jalanannya lurus, cenderung bagus ya, 80% bagus lah jalannya. Di depan kita ini adalah jembatan yang dulunya putus. Ini Grand Max kenapa ngedim-ngedim? Ih, bagus lampunya loh. Nah, ini jembatan yang dulunya putus, sekarang udah bisa dilewati dengan normal, tapi masih gantian, masih satu jalur ya. Nih ya, masih di arah kita. Nanti di depan kita akan bertemu dengan mobil yang antri dari arah sebaliknya tuh ya, masih jadi satu begini. Tapi kayaknya bentar lagi selesai nih jembatannya. Ini untuk bawahnya seperti ini tuh ya. Selamat datang di jalanan yang lurus aja, tapi ada sedikit tanjakan turunan sih. Nih kayak sekarang ini agak menanjak, tapi nanti pas sampai di atas itu langsung turunan lagi, terus nanjak lagi. Pokoknya seru banget deh jalanan di sini. Tapi ya mungkin bikin cepat ngantuk ya karena lurusan aja.
Ini jalanan yang longsor, sepertinya sudah mulai dikerjakan lagi ya. Dulu ini kayak terbengkalai gitu loh, setahun terakhir. Tapi sekarang kayaknya udah mulai dikerjakan lagi tuh. Semoga cepat selesai karena ini udah 2 tahun atau 3 tahun gitu deh teman-teman. Ya kayak gini aja. Setengah 6 sore kita tiba di Muara Bungu. Inilah lampu merah yang tadi aku bilang ya. Jadi dari Sungai Rumbai sampai sini itu 62 km tidak ada lampu merah sama sekali dan jalannya lurus seperti yang tadi teman-teman lihat. Ini kita belok kiri kalau lurus ke pusat kota Muara Bungu. Kita belok kiri lurus terus menuju ke Tempino. Dan di dekat sini tuh ada kantor perwakilannya Mior juga kalau nggak salah ya. Dan ada penumpang yang naik juga dari sini. By the way ini udah dingin banget teman-teman. Lihat kacanya udah ngembun seperti ini. Di bagian tengahnya juga udah ngembun. Apalagi di sebelah kiri. Wih NPM baru sampai sini ya jam segini. Ini sampai Padang jam berapa tuh? Nah ini dia nih kantor perwakilannya Mior di Muara Bungu. Sedikit dingin begini enaknya minum yang hangat-hangat. Sekarang aku berada di bagian tengah. Ini perbatasan antara yang platinum dan juga yang ultimate. Dan di sini ada dispensernya. Ini aku baru lihat detail ya. Ternyata ini niat juga loh si karpetnya tuh full ada semuanya. Oke, sekarang kita lihat ya. Di sini ada kopi, ada gula, ada cupnya, ada kopi saset, dan ini untuk dispensernya. Terus ada 2 cup holdernya juga. Di atasnya ada ornamen-ornamen lampu-lampu gitu. Ada pengharum ruangan yang ini wanginya enak sekali. Di atasnya juga ada Stella Matic lagi. Terus ini untuk wifi-nya ada di tengah-tengah sini. Tapi aku nggak pernah coba pakai wifi-nya sih. Dan untuk toiletnya seperti ini bagian dalamnya. Wih bagus banget dan juga rapih, bersih juga. Mantap sekali toiletnya. Kita berada di jalan lintas
Bungo Tebo, kilometer 8 Karya Bakti. Ini namanya Masjid Nuruddin. Seperti biasa bus Mior. Wih, bagus banget ya. Seperti biasa bus Sumatera Barat pada umumnya ini akan berhenti ketika waktu maghrib dan juga waktu subuh. Itu wajib. Nih ya, luas sekali halaman masjidnya. Tuh, besar banget. Jadi masjidnya tuh kayak cuman kayak 1/5-nya aja dari luas halamannya. Belum lagi sebelahnya sininya nih, tuh. Wah, luas banget ini masjid. Tanahnya. Nah, ini masih banyak yang belum kembali ke bus ya. Dan ini teman-teman, ini kayaknya rekor aku selama naik bus. Penumpangnya itu hari ini didominasi oleh banyak sekali orang tua lanjut usia gitu. Dan banyak anak kecilnya. Biasanya kan kalau aku naik bus, itu aku merhatiin kan. Rata-rata yang naik itu umur berapa gitu kan. Nah ini banyak banget yang lanjut usia nih. Jadi buat teman-teman yang ingin mempercayakan perjalanannya untuk orang tuanya supaya nyaman, itu bisa dipercayakan ke bus Mior ini. Apalagi ini busnya bisa dibilang masih baru, sasisnya sasis premium, drivernya juga nyetirnya enak, halus banget. Sama seperti bus Mior dengan nickname Duta Agam, ini bus Mior dengan nickname Senopati, bagian interiornya juga dingin sekali. Tadi jam 5:30 sore aja waktu masih terang ya, itu di bagian kaca depannya itu udah full dengan embun. Apalagi sekarang nih, ini udah satu bodi nih. Semua kacanya itu embun semua. Jadi memang ini dinginnya luar biasa sih. Morodadi Prima ya. Sirkulasi AC-nya bagus banget.